Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Alfadilah, salah satu mahasiswa IAIN Parepare, program studi akuntansi syariah dengan NIM 2120203862202037. Adapun tujuan saya membuat video ini ialah guna untuk menyelesaikan ujian tengah semester pada mata kuliah Ekonomi Makro Islam dengan dosen pengampu Bapak Zulkarnain MSI. Dalam video kali ini, saya akan membahas sistem ekonomi, uang, permintaan, penawaran, dan inflasi. Materi pertama yang akan saya jelaskan adalah sistem ekonomi. Sistem ekonomi terbagi menjadi 4, yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando atau terpusat, sistem ekonomi campuran dan pasar, sistem ekonomi pasar atau liberal. Sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang paling sederhana, dan cara penyelesaiannya didasari oleh kebiasaan. Selanjutnya, sistem ekonomi komando atau terpusat. Sistem ini merupakan seluruh kebijaksanaan perekonomiannya ditentukan oleh pemerintah. Selanjutnya, sistem ekonomi campuran komando dan pasar. Sistem ini adalah sistem yang menitik beratkan kegiatan ekonomi pada mekanisme pasar. Dan yang terakhir, sistem ekonomi pasar atau liberal. Sistem ini merupakan sistem ekonomi yang menitik beratkan pada kebiasaan masyarakat. Sejarah sistem ekonomi tradisional. Sistem ini kemungkinan sudah ada sejak manusia ada, meski awalnya manusia hanya mengonsumsi barang yang mereka produksi sendiri. Sejarah sistem ekonomi komando atau terpusat. Sistem ini berpaham sosial komunis. Berpaham sosial komunis merupakan wujud pemikiran Karl Marx. Sejarah sistem ekonomi pasar atau liberal adalah sistem ekonomi pasar biasanya lahir dari sistem ekonomi bebas atau sistem ekonomi liberal, di mana banyak sejuruan mengklaim bahwa sistem ini muncul karena adanya revolusi. Sejarah sistem ekonomi campuran. Sistem ini diciptakan sebagai upaya uji coba karena adanya permasalahan ekonomi yang berkepanjangan. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional: yang pertama, menggunakan metode barter. Yang kedua, peran pemerintah yang terbatas. Yang ketiga, mulai berkembang setelah mengenal sistem pertanian. Ciri-ciri sistem ekonomi komando atau terpusat. Yang pertama, tingkat harga dan bunga ditentukan oleh pemerintah. Yang kedua, kebebasan dalam masyarakat. Dan yang ketiga, regulasi ekonomi diatur oleh pemerintah. Ciri-ciri sistem ekonomi pasar atau liberal. Yang pertama, timbul persaingan antar masyarakat. Yang kedua, peran pemerintah sangat minim. Yang ketiga, ekonomi selalu mempertimbangkan kondisi pasar. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran, komando, dan pasar. Yang pertama, tatanan ekonomi merupakan perpaduan antara sistem ekonomi pasar atau liberal dan terpusat. Yang kedua, barang dan modal, sumber daya vital dikuasai oleh pemerintah. Yang ketiga, pemerintah dan swasta memiliki peran seimbang. Adapun kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi. Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi tradisional. Kelebihannya adalah masyarakat cenderung bersikap jujur karena menggunakan sistem barter. Kekurangannya yaitu sulit mempertemukan kedua pihak yang membutuhkan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi komando dan terpusat. Kelebihannya adalah pendistribusian relatif mudah dilakukan. Kekurangannya yaitu tidak ada kebebasan untuk berusaha. Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi pasar atau liberal.
Kelebihannya, setiap individu bebas melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan keahlian dan keterampilannya. Kekurangannya, yaitu adanya persaingan yang tidak sehat. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi campuran. Kelebihannya, pertumbuhan ekonominya terjaga kestabilannya. Kekurangannya, kesulitan memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam. Selanjutnya, materi tentang uang. Uang merupakan alat pembayaran yang sah yang digunakan secara umum dan digunakan sebagai alat tukar-menukar. Adapun kriteria uang yang pertama, nilainya tidak berubah-ubah. Yang kedua, ada jaminan. Yang ketiga, disukai umum. Yang keempat, mudah disimpan. Yang kelima, tidak mudah rusak. Adapun nilai mata uang yaitu nilai nominal, intrinsik, kurs, dan nilai tukar. Syarat-syarat uang yang pertama, benda itu harus diterima secara umum. Bahan yang dijadikan uang harus tahan lama dan jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Ada dua jenis uang, yaitu uang kartal dan uang kiral. Pembahasan ketiga yaitu permintaan. Permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat pada waktu tertentu. Adapun hukum permintaan. Apabila harga suatu barang dan jasa meningkat, jumlah barang yang diminta akan menurun. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, jumlah barang yang diminta meningkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan adalah perilaku atau selera konsumen, ketersediaan harga barang dan sejenis atau pelengkap, pendapatan atau penghasilan konsumen, perkiraan harga di masa depan, dan banyaknya ketentuan atau kebutuhan konsumen itu sendiri. Selanjutnya, penawaran. Penawaran adalah jumlah keseluruhan barang dan jasa yang tersedia dipasarkan atau ditawarkan pada tingkat harga atau pada waktu tertentu. Adapun hukum penawaran. Hukum penawaran, semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang tersedia ditawarkan maupun sebaliknya. Pembahasan yang terakhir yaitu inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus dan dalam jangka waktu tertentu. Dan faktor penyebab inflasi yaitu tingginya permintaan pasar, biaya produksi tinggi, peredaran uang, jenis. Dan adapun jenis-jenis inflasi ini ada 4, yaitu inflasi ringan, yaitu inflasi 0-10%, inflasi sedang 10-30%, inflasi berat 30-10%, dan inflasi sangat berat di atas 100%. Tingkat inflasi yang pernah terjadi di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik atau disebut dengan BPS mencatat inflasi pada Agustus 4,96% meskipun masih berada di atas 4%. Tingkat inflasi pada Agustus 2022 masih relatif rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat mencapai 4,94 pada Juli 2022. Nah, tadi itulah materi yang bisa saya jelaskan terkait sistem ekonomi, uang, permintaan, penawaran, dan inflasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.